Oke, sebelumnya untuk teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya sebagai moderator ingin menyampaikan dan juga ingin memaparkan kerja kelompok kami, yaitu kelompok 7, beranggotakan dengan saya sendiri, Tiara Putri Handayani, ada Muhyosan, Mbak Wiwit Nur Aningsih, Dian Umul Hairatin, Dendi Era, dan yang terakhir ada Kak Tinto. Di sini kami akan memaparkan mengenai tema yaitu analisis dan pilihan strategi. Untuk analisis dan pilihan strategi itu melibatkan pembuatan sebuah keputusan yang subjektif berdasarkan informasi yang objektif. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih buat waktunya, Mbak Tiara. Karakteristik dari analisa dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya. Strategi perusahaan, tujuan, visi, dan misi bersama dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan dasar untuk mengevaluasi strategi alternatif yang layak. Pendekatan ini cara terbaik untuk menghindari krisis. Dalam situasi yang mendesak yang dihadapi oleh perusahaan, strategi alternatif tidak muncul begitu saja, tetapi diturunkan dari visi misi, tujuan, audit eksternal, serta audit internal. Proses membuat dan memilih strategi. 1. Penyusunan strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan sehingga seperangkat strategi alternatif yang paling menarik harus dikembangkan. 2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif lainnya sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi. 3. Melakukan audit internal dan audit eksternal. 4. Ada perwakilan dari setiap departemen dan divisi perusahaan. 5. Ada keterlibatan yang memberikan kesempatan terbaik bagi manajer dan karyawan untuk mendapatkan pemahaman apa yang dilakukan perusahaan dan mengapa berkomitmen untuk membantu menyelesaikan tujuannya. 6. Strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan dalam sebuah pertemuan. Selanjutnya yaitu kerangka kerja analisis formulasi strategi komprehensif. Teknik formulasi strategi yang penting dapat diintegrasikan dalam 3 kerangka kerja yang dapat diaplikasikan untuk semua tipe dan ukuran satuan organisasi yang dapat membantu penyusun dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Dan selanjutnya yaitu tahap input. Alat input yang membutuhkan penyusunan strategi untuk menguantifikasi secara subjektif selama tahap awal dari proses perumusan strategi, membuat keputusan kecil dalam metrik input berhubungan dengan tingkat penting relatif dan faktor internal dan eksternal, memungkinkan penyusunan strategi untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi dengan lebih efektif. Berisi informasi input dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi terdiri atas. Yang pertama yaitu metrik evaluasi faktor eksternal (EFE), metrik evaluasi faktor internal (IFE), metrik profil kompetitif (CPM). Selanjutnya, tahap pencocokan. Yang pertama, matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman.
Yang kedua, matriks posisi, strategi dan evaluasi tindakan. Yang ketiga, matriks Boston Consulting Group. Yang keempat, matriks internal eksternal. Yang kelima, matriks strategis besar. Selanjutnya, tahap keputusan. Tahap keputusan adalah tahap ketiga dari kerangka 3 tahap dalam pemilihan strategi-strategi alternatif. Analisis dan intuisi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan perumusan strategi setelah melalui teknik-teknik pada tahap pencocokan atau matching stage. Selanjutnya, Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM. Teknik matrik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM, strategi menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. QSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti halnya alat analisis strategi yang lain, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman anggota semuanya. Ya, mungkin untuk pemaparan dan juga penjelasan dari kelompok kami mungkin cukup sekian. Selanjutnya mungkin untuk proses pembelajaran pada hari ini, kita akan selanjutnya membuka untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman. Seperti itu mungkin untuk pemaparan dan penjelasan dari materi, analisis dan pilihan strategi. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan dan juga banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.